Hey guys, kali ini kita akan podcast lagi. Gitu-gitu aja. Hai, selamat datang di Aji Gila FM. Episode ketiga, episode yang sama seperti hari sebelumnya. Kita bersama dengan dua pengkelakar kalian. Saya Lutfi Salman dan di sebelah saya adalah Umar Rashid Hasan. Oke. Hari ini kita ada beberapa update cerita yang bisa kita bagi ke kalian semua. Jadi kita harap kalian menikmati cerita-cerita dari kita semua. Oke, next to the first story. Oke, berita pertama apa nih? Coba San. Pangolins, world's most trafficked animal may finally be safe. Apa sih nih pangolins bahasa Indonesia? Tahu nggak? Tidak, aku nggak tahu itu apa. Bahasa Indonesia tuh terenggiling. Jadi binatang ini tuh binatang yang kuat. Kalau misalnya dia ketakutan, dia akan muter. Jadi seperti bola? Iya, seperti bola. Betul. Coba nih terusin. China is removing one of the world's most trafficked animal. What is apa itu trafficked? Traffic itu maksudnya diperjualbelikan tapi secara ilegal. Jadi dia diselundupkan lah kalau bahasa Indonesianya. Dia dimasukin, misalnya dia mau dijual nih ke anggaplah ke Indonesia. Nah, tapi kan nggak boleh. Nah, biasanya dimasukin kotak terus dijual tanpa persetujuan negara. Padahal sebenarnya nggak boleh dijual. Itu jadi penyelundupan lah bahasa Indonesianya. Iya. Trafficked animal, the pangolin from to its first of animals used for traditional medicine. Jadi digunain sebagai obat-obatan sebenarnya kalau di Cina. Gimana tuh? Wah, oke. Activists have long been calling for an end to pangolins being trafficked. Tens of thousands and pangolins every year. Tens of thousands are poached every year. Jadi dibungkus setiap tahun, hampir 1000-an. Terus? And 1 million pangolins are believed to have been trafficked between 2020 and 2013 alone. Pangolins are mammals, despite being discovered in scales seperti ular ya. Iya betul. Jadi bersisik. Dia itu mamalia tapi bersisik. Kamu kan nggak bersisik. Jadi ini salah satu mamalia yang bersisik. Dia menyusui tapi bersisik kayak ular. Okay. And grow to around the size of a house cat. Wah, besar banget itu tuh. Jadi dia ukurannya tuh bakal seukuran dari kucing. Nah, itu gimana tuh? They are those scales to protect themselves from predators in the wild, but in Asia, these same scales are coveted. What is coveted? Coveted itu like covered, but ini covered into something. Jadi made up. Jadi scalesnya, sisiknya itu dipakai untuk membuat obat-obatan. Tadi lo sama orang Cina. Their scales are made of keratin. Keratin. Itu buat apa? Itu the same material found in fingernails, rhino horns, and traditional Chinese medicine. Jadi everybody in Chinese believes that keratin can rejuvenate the skin. Jadi bisa menyehatkan kembali kulit, mengimprove blood circulation dan reduce inflammation karena sifatnya itu adalah dari keratin. Gitu. The animal itself is eaten, but a greater danger arises from the belief that the scales have medicinal value. Fresh scales are never used, but dried scales can be roasted with earth of oyster shells, acid, or cooked in oil, butter, vinegar, boiled urine to cure a variety of ills. Gila. Jadi bisa digunakan sebagai makanan scalesnya. Kalau dagingnya dimakan juga, tapi yang dipercaya sebagai penyembuh tuh medicine. Kamu mau makan itu terenggiling? Iya, jorok. Gak suka. According to a scientific study in Nature which published in 1938, among these
Ills are excessive nervousness and hysterical crying in children, women possessed by devils and ogres, malarial fever and deafness. Jadi di Cina malah lebih gila lagi. Jadi dipercaya untuk menghindari dari setan-setan yang masuk ke wanita-wanita. Setan bohongan. Ya, namanya juga legend Tapi gitu. itu banget 1938. Mas Iya. pelang. Iya, makanya ini gila juga sih. Nah, ini nih. Coba. There are 8 species of pangolin found across Asia and Africa. 3 of those are listed as critically endangered by International Union of Conservation of For Nature. conservation of nature deed. For conservation of nature, Chinese pangolin, the Philippine pangolin, and the Sunda pangolin. Remaining 5 are listed as either vulnerable or endangered. Nah, jadi Sunda pangolin di mana tuh? Kamu tahu? Sunda lah. Sunda tuh di mana? Gak tahu di Jawa. Ini di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Iya, jadi di daerah sebelah sana tuh Berarti di sini ada pangolin dong. ada. Di Banten ada. Ada di sini, di sekitar sini. Jadi awalnya dia di sekitar sini nih, Tangerang. Tapi Iya. karena Tangerang zaman dulu jadi dia mundur. Sekarang satu-satunya yang masih ada Sunda pangolin Iya. ya, itu sekitar di daerah Serang. Jadi kalau daerah Serang tuh ada yang daerahnya pegunungan. Nah, itu masih ada tuh. Wah. Sunda pangolin, sama di daerah Sukabumi. Nah, itu ada Sunda pangolin. Tapi punah banget ya. Iya, udah tinggal dikit karena memang di sini pun kebanyakan sama orang-orang di sekitar Sukabumi sama di Serang ditangkap dijadiin buat piaraan. Tapi Gitu, kayak diurusin dengan kucing. baik. Tapi diurusin dengan baik gak? Nggak tahu. Kesian sih. Terus Tapi kok papa nggak kasih kasihan sama kucing? aku nggak suka sama kucing yang suka nyolong. Jadi kalau bisa kucingnya diusir, kasih makan. Kasih makan dia balik lagi. Iya. Iya, kalau pangolin ini enggak. Pangolin ini dia malah lebih jinak dibanding kucing. Tapi lebih kayak gila. Lebih gila gimana? Enggak, lebih jinak, lebih dia tuh lebih nurut gitu. Terus nih, apa lagi nih? Now these species, the Chinese, Sunda, and Indian Nah, ini pangolin. harusnya Sunda nih kayaknya Iya, ya. bukan Sunda. Jadi Iya. dia sekarang the announcement was made in June was so monumental that US Secretary of State Mike Pompeo released statement encouraging China to take similar steps to respond to other endangered species and shut down high risk wildlife wet market. Jadi di sana tuh kalau di Cina benar-benar banyak orang yang menjual binatang-binatang liar. Wah. Itu. Tapi memang kalau ya? Hah? Kayak kelawar. Ya kelawar, kalau dia lebih heboh lagi jualannya kalau Wah. wildlife kayak pangolin, terus dia ada lagi jual panda, Buat apa pandanya? macam-macam. Dimakan. Kalau orang Cina gitu Kasian banget pandanya. bahaya. Makanya aku pernah datang ke restoran di Cina, Iya. terus disediain makanannya tuh ini hati rusa. Masa kayak gitu? Masa Iya. hatinya dimakan? Iya, kalau kita kan ada hati ayam, hati Bapak sapi. pernah makan hati ayam sama hati sapi? Iyalah. Enak nggak? Kamu juga makan hati yang Aku yang di tukang itu loh, yang di Sego kucing. sego kucing. Itu kan hati ayam. Jadi hati itu hati. Hati bukannya heart. Hati loh ini. Heart itu bahasa Indonesia jantung. Oh, Kamu kebaikan bahasa Inggris sih. iya. Nih, jadi kalau di sana tuh, jadi ini kita minta hati rusa nih. Iya. Dia taruh di atas gelas. Iya. Di atas gelas, terus di dalam gelasnya itu sama Ya. dia dimasukin hatinya. Jadi hatinya di dalam gelas. Jolok. Iya, makanya di Cina tuh begitu. Jadi dia tuh banyak sebenarnya salah satu keistimewaan Cina itu dia kaya akan kuliner, makanan. Nah, salah satunya makanan yang begini, makanan yang eksotik lah bahasanya, yang nggak ada di tempat lain. Dia daging panda yang jual ada, Wah. terenggiling ada, makanan ada, rusa tadi kayak rusa. Aku juga baru, daging rusa. Tapi kalau ditanya enak apa enggak enak. Kenapa? Iya, enggak enak. Iya, ada dalamnya dalam minuman ya. Enggak ini enggak apa ya, enggak cocok aja gitu. Orang biasa makan daging ayam, daging kambing, kenyang. Iya. Ini disuruh makan yang baru, aduh enggak deh. Males. Aku juga pas lihat itu cuma
nyocol dikit. Iya, nggak mau aku juga. Ya Allah. Iya makanya. Nah ini apa nih? Itu San, apa nih? The conversation group. Conservation. Apa sih conservation, tahu nggak sih? Seperti research. Bukan, conservation itu artinya penangkaran. Jadi Oh. ini tuh grup yang fungsinya adalah untuk melindungi hewan-hewan sampai hewan-hewan itu bisa berkembang di alam liar, terus alamnya juga terjaga gitu. Itu conservation. Jadi biar nggak punah ya. Ya, betul. The conversation group Conservation. conversation group also Iya. highlighted how the COVID-19 pandemic has placed a spotlight on the illegal trade in pangolins and flagged how some scientists have found a similar coronavirus strain in Sunda pangolins. Oh iya? Berarti coronavirus ada gitu di Sunda pangolins ya? Wah, bahaya. Bahaya. Whether pangolins prove to the vector species in COVID-19 or not, Knights adds trading and consuming them imposes a significant Risk. of the introduction of a new disease, and we should move to eliminate this as quickly as possible. Iya, jadi memang gitu. Jadi memang di dunia ini salah satunya tuh ternyata penyebaran virus itu tidak bisa dari hewan ke manusia. Tidak bisa tuh nyebar dari hewan ke manusia. Tapi akan ada penyakit-penyakit baru kalau orang makan daging binatang yang sudah terjangkit. Terjangkit apa? Penyakit. Jadi kalau misalnya dia kena bakteri apa masuk, nanti ada timbul penyakit baru. Gitu. Makanya itu katanya terakhir itu dia bilang kalau bisa jangan consuming them karena akan ada kemungkinan untuk kalau menimbulkan ayam enggak, ayam kan udah dijaga genetikanya, udah dijaga bahwa penyakit ayam udah tahu. Nah, jadi kalau makan seperti nggak masalah, kecuali waktu itu pada saat chicken ya. Hah? Chicken pox gue itu namanya doang. Salah satunya tuh waktu itu pernah masalah flu burung. Itu kayak gimana? Itu jadi burungnya pilek, habis pilek mati. Nah pileknya itu bisa menular ke manusia yang memakan burung yang mati. Jadi akhirnya bisa menyebabkan kematian di manusia karena flu burung. Tapi flu burung itu kayak virus asli atau enggak? Asli. Makanya di tahun aku lupa tahun berapa. Ya. Nah itu burung-burungnya itu dibunuh semuanya dan dibunuhnya itu dibakar. Jadi nggak boleh dimakan. Kenapa debunya dibakar? Karena burungnya sakit. Flu jadi nggak ketulung ya? Biar kalau kita nggak makan kita nggak ikut sakit. Karena kalau sakit berarti ada new disease. Manusia ada new disease. Gitu. Makanya kalau makan tuh selalu hati-hati. Tahu makanannya dari mana, sehat atau enggak. Dan jangan lupa baca doa. Iya kan? Iya. Gitu. Nah si pangolins tuh kayak gitu. Kamu ada lagi nggak kira-kira nih? Kamu mau megang terenggiling nggak? Terenggiling itu apa? Terenggiling itu pangolins. Ini terenggiling tuh. Dia kan bisa muter gitu tuh. Nah si sisiknya ini dijual nih. Sisiknya dijual. Kenapa jual sisik ular aja? Sisik ular karena bedanya apa? Mungkin ini lebih eksotis. Lebih eksotis, tahu nggak eksotis artinya apa? Ya lebih susah dijawab. Iya benar, susah dicari. Iya. Jadi orang merasa ular udah biasa, yang ini lebih mewah nih. Padahal secara medikal nggak tahu, nggak ada yang tahu bahwa ini tuh memang bisa menyembuhkan, nggak ada yang tahu. Belum ada penelitian ya. Iya. Iya gitu. Oke deh kalau gitu Hasan. Kita lanjut nih ya ke berita kedua ya. Iya. Oke. Oke, berita kedua apa San? Coba San. Sekolah di zona kuning Mendikbud dibolehkan bukan wajib. Oke. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memperbolehkan kembali sekolah yang berada di zona kuning atau berisiko
penularan COVID-19 untuk dibuka kembali. Kendati apa itu? Akan tetapi. Oh, kenapa kan tetapi aja ngomongnya? Ya biar namanya bahasa jurnalistik. Oh, kendati demikian, keputusan akhir terkait pembukaan sekolah tetap berada di tangan Komite apa? Komite itu kumpulan ibu-ibu, bapak-bapak di sekolah. Oh, berarti setelah yang siswa-siswa itu dong, siswa wali kelas ya? Iya, betul, kayak mamahmu lah. Ya, oke. Untuk zona hijau dan kuning diperbolehkan untuk dimandatkan. Itu apa tuh dimandatkan? Bukan diharuskan. Oh, bukan diharuskan. Berarti boleh online atau masuk sekolah? Iya, gitu. Oh, bukan dipaksakan, tapi diperboleh kalau berkenan untuk melakukan pembelajaran tetap muka dengan protokol yang sudah ditentukan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam Nadimar dalam taklimat tapi itu taklimat tuh kayak maklumat. Jadi maklumat apa? Maklumat tuh jadi tulisan kayak pengumuman lah. Oh, pengumuman. Taklimat media penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Jumat 7/8. 7 Agustus. Oh, 7 Agustus. Terus pada tahap ini pemuda yang sudah Pemda apa? Pemda itu pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah yang mereka sudah merasa siap dipersilakan membuka kembali sekolah. Sedangkan yang belum siap yang diizinkan melanjutkan belajar dari rumah. JBL. Selanjutnya, kendati telah diizinkan oleh Pemda, pihak sekolah bisa saja menolak untuk membuka kembali sekolah. Komite dan kepala sekolah lah yang berwenang apa itu? Berwenang mempunyai kekuasaan dan keputusan. Oh, berwenang menentukan untuk kembali belajar tatap muka atau melanjutkan BDL. Iya. Dan satu level lagi. BDL itu apa sih? Kamu tahu nggak? Belajar dalam rumah. Belajar dari rumah. Ya, boleh. Tapi kan hampir. Ya boleh, nggak apa-apa. Dan satu level lagi, bahkan kalau sekolahnya pun mulai melakukan pembelajaran tatap muka, tapi orang tua murid tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena masih tidak nyaman dengan risiko COVID-19. Itu adalah prerogatif. Prerogatif itu apa? Prerogatif itu hak sendiri. Jadi hak keputusan diri sendiri. Oh, oke. Dan haknya orang tua ajar Nadiem. Nadiem apa? Itu nama menteri kamu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oh. Dia yang punya Gojek. Oh, dia yang suruh Gojek. Yang punya. Oh, yang punya Gojek. Tadinya. Pemerintah lewat surat keputusan bersama SKB. 4 menteri memutuskan untuk memperbolehkan sekolah di zona kuning untuk dibuka kembali. Zona hijau sudah diperbolehkan lebih dahulu. Berarti ada zona merah dong? Ada zona merah, berarti yang COVID-nya masih banyak. Oh, bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan harus melanjutkan BDL, belajar dari rumah. Berdasarkan data per 3 Agustus dari COVID-19 World, sekitar 57% peserta didik berada di zona merah dan oranye. Sementara itu sekitar 43% peserta didik berada di zona kuning atau hijau. Wah, banyak gitu tuh yang boleh masuk sekolah. Aku dalam zona merah. Kamu? Iya, kan nggak boleh masuk ke sekolah. Enggak, kamu udah zona hijau. Tempat kamu ini iya. Udah zona hijau. Kenapa nggak boleh sekolah, Pak? Kenapa nggak boleh sekolah? Itu
Jadi sebenarnya masalah ini tuh nggak cuma ada di Indonesia, Iya. tapi sebenarnya di semua negara. Jadi yang udah pernah bahas ini tuh ada Amerika, ada Finlandia, ada Denmark, ada Swedia, daerah mana lagi? Pokoknya daerah Jerman. Nah di Amerika Di Eropa banyak nggak? ada itu Finlandia, Denmark, Norwegia, Swedia itu di Eropa semua. Oh. Nah di Amerika tuh juga mereka bermasalah, sama masalahnya kayak di Indonesia di Amerika tuh. Jadi mereka protes karena mereka pada belajar di rumah. Ya. Jadi akibatnya mereka harus keluar biaya lagi untuk beli pulsa, untuk beli pulsa, beli handphone, beli komputer untuk anak-anaknya bisa sekolah. Nah itu diprotes. Malah hampir ada beberapa anak-anak yang akhirnya nggak sekolah karena mereka nggak punya duit untuk beli pulsa, beli laptop. Gitu. Nah tapi kejadian itu juga sama kan di Indonesia, makanya sekarang diminta untuk dibuka, dan salah satunya kata orang kalau misalnya sekolah dibuka itu bisa meningkatkan ekonomi gitu, lebih bagus lah. Orang bisa punya duit lagi bahasanya. Nah di daerah Finlandia sempat udah dibuka Semuanya, semua sekolahnya. iya, pas dibuka baru 2 hari 3 hari tiba-tiba ada yang kena COVID. Ya stres jadinya. Jadi akibatnya pada saat orang masuk sekolah kan yang masuk anak-anak kecil tuh. Nah entah yang sakit sih sebenarnya gurunya, yang lebih orang gedenya. Jadi orang gedenya itu sakit. Nah pas dia sakit, sekolahnya liburin. Sekolahnya diliburin, terus habis itu perkembangan COVID-nya artinya yang tadinya udah bagus turun naik lagi dikit karena buka. Jadi yang di Finlandia waktu itu ditahan. Nah sekarang metodenya begini, jadi dibagi di 4 zona, jadi merah, oranye, kuning, hijau. Kan katanya 4. Iya kan, oranye, merah, kuning, hijau. Kuning hijau. Iya Itu kan? 3. Oranye, merah, kuning, hijau. Nah makanya jadi sekarang ini kita mau buka, tapi yang jadi permasalahan nih kira-kira kalau dibuka bakal aman nggak? Gitu. Enggak lah, nggak pasti. Nggak pasti, tapi kan ada caranya. Karena kayak itu kalau misalnya buka, ekonomi bisa naik. Karena kan coba kalau kamu masuk sekolah berarti ada jemputan, jajan, makan di luar. Aku nggak jajan, nggak. Nggak jajan. Aku nggak makan di luar. Dia itu baru kamunya, gurunya, kepala sekolahnya, pada mulai jajan kan, mulai beli di luar gitu, mulai makan dari luar, mulai bawa. Artinya dia mengeluarkan uang biar berputar. Gitu. Nah kamu kalau kayak gini jadi gimana, kamu tuh lebih mending di rumah atau mending sekolah? Kenapa? Lebih gampang, Lebih enak daripada potong-potong tek. Oh ya, habis itu telepon lagi, habis itu diulangin ceritanya. Satu hari aja wifi-nya mati, habis itu nggak bisa telepon. Wifi di rumah? Iya. Kesian. Habis itu, jadi Zoom-nya tuh sering mati? Iya, karena Zoom itu memang bayar sih sebenarnya. Emang bayar? Bayar, jadi kalau nggak bayar, kita punya batasan waktu berapa menit. Gitu, makanya. Jahat banget. Ya begitu taktik dagang. Makanya salah satunya kalau beberapa orang tuh pakai punya Microsoft Teams. Gitu. Jadi banyak caranya. Nah, nanti kalau udah mau zona hijau, tempat kita kan zona hijau sebenarnya. Nah, itu ada rencana mau dibuka September. September. Kamu gimana? Kamu mau buka nggak? Iya. September itu memang berapa bulan lagi nih? Ini bulan apa? Agustus. Habis Agustus? Nggak tahu. Coba September, Januari terus. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oke. Berarti September berarti bulan besok. Iya, bulan depan. Iya. Tapi banyak yang nggak setuju. Aku mau masuk sekolah. Masuk sekolah ya? Iya. Sama gue juga maunya kamu masuk sekolah. Kamu kenapa pengen masuk sekolah? Lebih gampang. Iya, aku bisa main sama teman. Iya, aku juga biar kamu nggak berisik di rumah.
Tapi kan kamu listrik di rumah. Lagi murah kan lumayan, gua jadi nggak perlu ini ngecas handphone kamu. Oh iya. Terus memang kalau udah di sekolah nih, udah di sekolah, Iya. berarti kan masih covid nih. Iya. Gimana kamu ketemu teman kamu? Woi, apa kabar? Ya ada WhatsApp-nya sih, tapi sekarang udah ini buat nanya guru, tapi setengahnya pada nanya teman-temannya, bukan nanyain dia. Gitu. Jadi di grup WhatsApp itu nanya, "Woi, siapa tuh si teman kamu? Allah, Pak. Ngapain kamu gitu? Sama ngapain gitu ngobrol?" Iya, di WhatsApp-nya. Iya, gurunya marah. Makanya Tapi kalau benar kayaknya itu buat ngobrol deh. Tapi taunya ada satu siswa yang buat jadi itu nanya-nanya buat guru. Tapi kan bukannya udah punya ya? Iya, makanya ngobrol-ngobrolnya tempat lain. Kamu bikin sendiri, grup WhatsApp sendiri sama si Caska. Nah, kamu misalnya datang nih ke sekolah, ketemu Iya. sama si Rafa sama si Caska. Iya. Kamu gimana? Main. Iya. Gak takut COVID? Enggak. Terus ketemu, Pak, gimana lu? Nggak tahu sih jawabnya bagaimana. Kan pakai itu tuh, pakai masker. Ya. Terus pakai apa tuh? Windshield. Iyalah, face shield. Iya, face shield. Iya, pakai face shield. Iya. Tesku. Itu masalah kayak pakai radio. Bukannya gitu. Ya kan ngomongnya begini. Tuh, Iya. kan udah pakai masker. Iya kan ngomongnya pakai masker. Ngomongnya pakai masker kan begini suara. Ya tapi kan soalnya nggak diredam sama masker. Iya redam lah. Kan ditutup. Oh. Gitu. Nah terus habis itu main lari-larian. Iya. Habis main lari-larian, Balik lagi sekolah. terus nggak cuci tangan. Enggak lah. Hah? Bang pegang apa kan cuma aku ingetan. Lu ngapain lawi-lawian? Kayak nih tabok-tabok masih kayak gitu. Iya jadi bagaimana kan kalau udah COVID nih, Iya. berarti kan kamu harus hati-hati nih. Ya. Kamu hati-hatinya gimana di sekolah? Namanya tuh udah hilang. 6 meter. Caska, woi Caska, woi gitu. Wah iya jauh banget ya 6 meter. Ini gimana dong? 6 meter sepanjang mobil. Iya makanya lebih, mobil kamu aja lewat 6 meter. Jadi gimana? Kamu ngamain sama Caska? Ya udah di sekolah aja. Nih? Kamu punya teman-teman nih? Iya. Punya teman-teman. Iya. Kira-kira kamu mau ngomong apa sama teman-teman kamu kalau mau masuk sekolah? Teman-teman jangan lupa yang satu pakai masker, Iya. pakai face shield, terus Iya. apa lagi? Cuci tangan. Cuci tangan terus Pakai baju 2. pakai baju 2. Ya jadi kan kalau misalnya nyepel di bajunya tinggal copot habis itu pulang. Oke. Habis Terus itu apa lagi? Iya. Cuci tangan. Terus? Habis itu bawa alkohol sendiri. Oke, buat Ya, cuci tangan lah. cuci tangan terus apa lagi? Bawang putih. Buat air putih buat. Minum lah. Oh iya, terus. Bawa snack, makanan. Iya, Buat makan. bagi-bagi. Coba nggak pengen bagi-bagi kan nanti ada bekas tangannya. Oh, berarti nggak bagi-bagi sekarang nih? Nggak, boleh nggak. bagi-bagi ya? Nah, terus apa lagi? Apa ya? Penghapus bawa sendiri ya? Iya. Pensil bawa sendiri? Iya. Oh gitu. Juga selalu pakai kaos kaki Kaos kaki di kamar di mana-mana. sholat gimana? Pakai kaos kaki. Sholat? Iya. Udunya? Dibuka. Oh, udu dibuka, terus Iya. habis itu pakai lagi. Iya. Abis itu Oke. bawa dua kaos kaki lah. Oh oke, bawa 2 kaos kaki. Iya. Oke, terus. Apa ya? laginya? Terus kalau ketemu guru, Assalamualaikum Bu Guru, salim. Bawa buat tangan. Yang buat dokter itu buat dokter Oh, gigi. sarung tangan. Iya. Terus Dia apa lagi? Kamu pakai ini juga nggak? Pakai apa tuh namanya? Jas hujan. Enggak lah. Yang kayak ke Ngapain? dokter gigi. Kan dokter gigi pakai jas hujan. Buat apa pakai jas hujan? Iya itu buat APD biar nggak nyiprat baju. Apa yang jiplot-jiplot baju? Iya kan gitu kan kalau ke dokter gigi kan kamu pakai jas hujan kan? Iya sih. Nah itu. Tapi Jangan, tapi nggak usah ya. gak usah lah, ngapain? Mbak, memang ngomongnya masa diciprat nama ludah. Itu mah bukan ngomong namanya. Gimana dia? Terus habis itu kalau ketemu bu guru gimana? Salim.
Salin. Bang boleh? Iya. Oh boleh. Ya udah. Tapi pakai tahan bongan yang jauh. Kayak stick, abis itu ada tangan, ada. Hidungnya juga palsu berarti. Iya. Oh iya udah. Iya palsu. Iya. Terus apa lagi? Terus pulang nih. Ya pulang. Pulang kamu naik Mobil lah. naik mobil. Iya. Habis pulang ngapain? Sampai rumah terus Buka baju, tidur. nggak mandi dulu. Nggak mau. Kan dari luar. Katanya banyak corona. Corona. tapi kan memang bagaimana baju corona masuk dalam baju. Ya mandi, sampai rumah mandi. Buat? Biar coronanya lepas. Hah? Biar coronanya pada nggak ada. Ya udah. Aduh. Terus nanti ujian gimana dong, San? Nggak tahu. Waduh, gimana nih ujian? Makanya. Ya udah deh kalau gitu, Iya. ini dulu dah kalau gitu ceritanya nanti kita lanjutin di acara aja gini Iya. selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian yang mau kasih komentar di Iya. bawah. Kira-kira untuk menghadapi sekolah ini setelah corona mesti gimana sih? Karena bentar lagi Iya. udah mau dibuka. Ya San ya? Iya, Oke San, sama, Bang. closing San. Apa? Closing. Bye teman-teman, dan ini adalah podcast ketiga kita dari Aja Gila TV. Terus Tamat. jangan lupa subscribe channel kita. Oke, see you. Bye.